Hai teman-teman semua, apa kabar? Udah Apa lama kabar? aku nggak bikin YouTube, nggak upload video ke YouTube. Dari YouTube. Dan Dan hari ini hari ini di video kali ini aku mau sharing cerita tentang kabar baik yang ada di kehidupan aku beberapa bulan ini gitu. Jadi semoga videonya bermanfaat dan teman-teman yang lagi mengalami hal yang sama kayak aku bisa sharing bareng di kolom komentar di bawah. Nah, jadi dari sebelum kita nikah dan dari awal nikah kita tuh emang udah sepakat, aku sama suami emang udah sepakat pengen banget punya anak itu langsung gitu. Jadi habis melahirkan langsung punya anak lagi gitu minim. Ya kan manusia cuma bisa berencana, tapi emang Tuhan aja. Apalagi namanya anak itu kan berkat dari Tuhan, anugerah yang nggak bisa kita paksain, yang mau kita usaha kayak apa, ujung-ujungnya Tuhan yang kasih gitu, bukan kayak kita misalnya ngerjain suatu kerjaan terus hasilnya kita udah bisa prediksi gitu kan. Kenapa kita pengen punya anaknya tuh dari abis melahirkan langsung pengennya tuh punya anak lagi, ya karena umur kita berdua tuh udah sama-sama nggak muda lagi. Waktu kita berdua nikah, suami aku tuh udah di atas 30 tahun dan aku juga udah mendekati 30. Jadi kita ngerasa waktu produktif kita, masa produktif kita sebagai orang tua nantinya itu udah nggak panjang gitu, nggak sepanjang kalau kita masih di bawah 30. Itu pemikiran kita sih berdua gitu. Apalagi yang namanya punya anak itu kan nggak cuma butuh waktu, nggak cuma butuh yang namanya materi aja, nggak sekedar kita harus ngejar materi untuk memenuhi kebutuhan dia dari kecil sampai besar nanti gitu, tapi kita juga butuh yang namanya kesehatan mental, kesehatan fisik. Sedangkan kalau udah di atas 30 tuh emang agak-agak berat saat kita punya anak gitu, karena aku ngerasain aku melahirkan di bawah 30 tahun, ngurusnya itu sehari-harinya juga udah capek banget. Jadi berangkat dari pemikiran itu kita berdua memutuskan untuk nggak pakai KB, karena kita emang pengennya dari lahiran Arlo pengennya cepet-cepet langsung punya anak lagi, melahirkan lagi gitu. Tapi ya balik lagi, Tuhan belum memberikan kepada kita pada saat itu. Jadi ya kita menunggu demi menunggu, usaha demi usaha, doa demi doa, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Lewat setahun, lewat 2 tahun, Tuhan belum kasih juga. Kita cuma bisa bersyukur, berdoa, berusaha. Dari yang semangat, terus sempet kayaknya loyo ya gitu, terus akhirnya jadi semangat lagi, terus loyo lagi, begitu terus deh pokoknya. Apalagi semakin lama semakin banyak pertanyaan dan pernyataan orang-orang di sekitar kita yang bilang kayak, kapan nambah anak lagi, kapan Arlo dikasih adik, kapan usia udah 30 loh, nanti agak begini beresiko segala macam. Jadi kayak itu sebenarnya tanpa kita sadari dan tanpa kita mau, itu tuh masuk dan mempengaruhi pemikiran kita jadi lebih stres gitu. Sejujurnya sih aku mau cuek aja, tapi ternyata emang nggak bisa ya, akhirnya dibawa pikiran juga. Tapi ya udahlah, kita serahin aja sama Tuhan. Pada saat itu kita serahin sama Tuhan, kalau emang Tuhan kasih pasti Tuhan kasih, kalau emang Tuhan belum kasih ya udah. Sampai akhirnya di suatu hari gitu ya, suatu malam aku tuh ngikutin yang namanya ibadah saat teduh yang dipimpin sama Pastor Philip Mantova dari GMS Church gitu. Mau kelar biasanya pastor Philip itu dikasih nubuatan sama Tuhan kayak penglihatan gitu kan. Nah kebetulan puji Tuhan di malam itu nubuatannya adalah ada beberapa pasangan atau ada beberapa wanita, aku lupa, pokoknya ada keluarga yang sedang menanti-nantikan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah rumah mereka gitu. Nah setelah dia ngomong gitu, terus dia bilang Tuhan akan menepati janjinya, Tuhan akan memberikan dan menganugerahkan gitu ya anak di tengah-tengah keluarga yang lagi menginginkan kehadiran seorang anak di tengah-tengah mereka gitu. Terus berangkat dari nubuatan itu, aku langsung mikir kayak, Tuhan, aku nggak tahu dia nih bernubuat untuk siapa, untuk orangnya spesifik siapa gitu, tapi aku yakin dan percaya, aku mengimani dan mengaminkan kalau ini juga nubuatan buat aku dan keluargaku gitu. Karena kami emang menanti-nantikan kehadiran seorang anak satu lagi gitu. Jadi ya aku berdoa sama Tuhan kayak, aku tahu mungkin penantian aku dan suami tuh nggak sepanjang pasangan-pasangan lain, atau prosesnya tuh nggak sesulit yang harus dihadapin pasangan-pasangan lain. Tapi buat aku pribadi, untuk beberapa waktu yang tertunda, yang sebentar itu aja, buat aku juga sulit. Gimana ya, buat aku pribadi tuh
kayak penantiannya cukup panjang, walaupun kalau dibandingin sama orang lain mungkin nggak sepanjang itu, tapi aku yakin Tuhan pasti menghadirkan anak satu lagi di tengah-tengah keluarga aku, dan waktunya tuh pasti Tuhan yang kasih sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sampai akhirnya sekitar 1 minggu kali ya, sekitar 1 minggu setelah ibadah itu, ternyata aku telat menstruasi. Akhirnya telat sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari nih. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ngomong sama suami aku. Tapi ngomongnya juga deg-degan gitu, kayak aduh aku nggak mau ngasih harapan yang gimana-gimana. Aku cuma ngomong kayak, yang aku telat menstruasi nih udah 4 hari gitu, tapi udahlah ya, jangan mikir kemana-mana dulu, kita lihat aja nih sampai nanti malam atau sampai 1 minggu nih gimana, apakah aku masih telat atau enggak gitu. Terus kata suami aku, responnya malah kayak, ah udah itu kamu pasti hamil gitu, pasti kamu isi gitu. Jadi kayak, oh ya enggak lah, aku bilang kayak ya amin sih, tapi enggak kali ya, baru telat 4 hari kayaknya tuh early buat bilang kalau sakit kalau aku hamil gitu kan, kalau aku isi. Jadi ya udahlah, tunggu dulu sampai nanti kalau 7 hari baru kita cek. Nah kebetulan setelah aku telat 4 hari itu, nggak lama kemudian kan pas lebaran, momen lebaran itu aku udah telat seminggu tuh. Jadi kayak udah deg-degan, udah excited tapi deg-degan juga gitu kan, antara pengen berharap tapi nggak mau berharap terlalu jauh juga. Jadi suami memutuskan buat beli alat tes kehamilan, tes pack gitu kan. Paginya aku bangun lebih pagi karena udah excited banget, kayak pengen ngecek banget gitu ya, semangat, excited tapi deg-degan, tapi nggak mau kecewa, nggak mau berharap banyak. Akhirnya aku cek, terus aku lihat gak nyampe 10 detik si garis 2-nya tuh udah langsung keluar dan jelas banget. Di situ aku langsung kayak terharu banget, kayak oh thank you Lord gitu, makasih Tuhan, bener-bener doa aku digenapin, doa aku tuh dijawab sama Tuhan gitu. Akhirnya buru-buru kasih suami, dan waktu itu aku nggak video ini sih, jadi udah saking senengnya udah nggak inget deh mau videoin, mau ngerekam, mau bikin vlog atau apa, enggak. Jadi cuma langsung kasih suami. Terus pas dia lihat, dia langsung terharu, dia yang nangis malah pada saat itu. Langsung bersyukur sama Tuhan. Kita bertiga berdoa sama Arlo juga, berdoa pagi itu bilang makasih sama Tuhan, terus minta Tuhan jaga proses kehamilan dari hari pertama sampai nanti proses melahirkannya. Kita memutuskan besoknya tuh ke dokter. Aku mutusin untuk nyoba ngeceknya itu di Rumah Sakit Bunda Ciputat atau Rumah Sakit Citra Ananda yang ada di Ciputat. Akhirnya kita ke sana. Arlo kita titip sama opanya. Pas dokter USG, puji Tuhan memang hasilnya positif hamil, dan sudah diperkirakan udah 5 minggu gitu kalau dihitung dari hari terakhir aku dapetnya gitu kan. Kebetulan aku kan pakai aplikasi gitu kan yang kayak period tracker gitu, jadi bisa lebih pasti untuk ngasih tahu dokter. Terus dokter bilang si calon dede bayinya tuh belum kelihatan pada saat itu, tapi dokter tuh bilang kalau hal itu tuh hal yang normal di awal-awal kehamilan, apalagi baru 5 minggu. Nanti dicek lagi 2 minggu kemudian gitu, kita disuruh datang lagi untuk ngecek. Puji Tuhannya lagi, aku sama suami sih cocok sama dokter kita yang di Rumah Sakit Bunda ini gitu. Kita mikirnya ya udahlah, kita coba cek dulu di Rumah Sakit Bunda untuk awal. Kalau emang nggak cocok nanti kita cari dokter lain atau kita cari rumah sakit lain. Tapi ternyata puji Tuhannya kita cocok sama dokternya, sama rumah sakitnya. Terus akhirnya pulang dari dokter, aku sama suami ngasih tahu ke keluarga kita. Pertama ke opanya Arlo karena lagi ada di rumah jagain Arlo. Terus kita telepon video call keluarga kita yang lain gitu. Ya, yang inti aja sih, baru papa mama kita sama adik-adik kita gitu. Kita telepon mereka, kita kasih tahu kabar baik dan minta doa lah dari mereka supaya kita sehat terus kehamilannya juga lancar sampai proses persalinan, dede bayinya juga sehat-sehat gitu. Oh iya, aku lupa bilang, jadi kalau untuk di kehamilan yang trimester pertama itu biasanya dokter menyarankan untuk USG-nya itu transvaginal. Jadi ada alat yang dimasukin ke vagina kita. Itu hal yang wajar yang dilakuin sama dokter karena untuk kehamilan di usia awal, di trimester pertama awal, kira-kira tuh biasanya di bawah 10 minggu itu biasanya emang USG transvaginal. Nah biasanya sebelum USG transvaginal kita tuh disuruh pipis dulu. Tapi ada juga yang sebaliknya, malah nggak boleh pipis dulu, jadi nggak apa-apa dibiarin penuh gitu ya, tergantung dokternya atau tergantung rumah sakitnya. Ini aku ada videonya waktu keluarga kita, waktu aku ngecek di dokter sampai kita kasih tahu ke keluarga kita.
lagi OTW mau ke dokter kandung. ke rumah sakit Citra Ananda, rumah sakit Bunda yang di Ciputat. Dokter mulai praktek. Dia yang deg-degan. Deg-degan gak ya? Enggak, mau pipis. Ini kantongnya nih ya. Ini kantong hamilnya nih. Itu berarti berapa? Ini Usianya? kayu kalau sebesar ini sih biasanya udah terasa ukur dulu ya. Cuman fetal echo-nya atau bakal dedeknya belum kelihatan ya. Gak apa-apa sih. Karena apa sih? Ya lihat dulu. Oh, kamu isi lagi di situ. Selamat ya, Bro. Ya. Hai. Iya ya nih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baru periksa tadi. Mamanya, dedeknya, Amin. mamanya, papanya, kakaknya. Puji Amin. Tuhan. Omnya. Selamat, puji Tuhan. Iya. Akhirnya. Akhirnya. Nih, Keke. Baru lima minggu, Kak. minggu. Iya, tapi katanya ntar 2 minggu suruh ini lagi, suruh cek lagi. 5 minggu. Iya. Jaga-jaga kesehatan, oke? Iya. Iya. Ini apa doain. Ayo, Sini, mau jadi sini. abang. Yayo, Do- mana ya? ya, Ayo sini dulu nih. Ini yang ngumpet lagi. Nih si abang nih. Nih. doain ya. Doain Biar ya. sehat. Ini abang Yayo. Iya gitu. Amin. Nah kalau sekarang usia kehamilan aku puji Tuhan udah masuk ke 13 minggu. Terakhir cek itu minggu lalu dan puji Tuhan hasil kita kontrol semuanya normal, semuanya baik. Dede bayinya juga berkembang dan bertumbuh secara normal. Dan kalau ditanya di trimester awal apa aja yang aku alamin, jujur ini beda banget sama waktu aku hamil Arlo. Waktu hamil Arlo tuh aku lebih kuat, aku kan sambil kerja waktu itu jadi pramugari kereta. Jadi kehamilan kedua ini aku jauh lebih merasa kehamilan kedua ini lebih challenging, lebih menantang, lebih banyak maboknya. Jadi banyak banget aktivitas yang gak bisa aku lakuin. Jadi aku sangat-sangat, ini videonya shout out juga buat suami aku sangat-sangat bersyukur, dia tuh benar-benar ngebantuin aku banget, benar-benar helpful banget karena dia tuh yang hampir semua kerjaan rumah tuh dia yang kerjain. Udah selain aku mual-mual di pagi, siang, sore, malam jadi seharian aku mual, aku juga nggak bisa pergi jauh-jauh dari rumah. Jadi maksudnya naik mobil ke Indomaret di depan komplek aja tuh aku udah mabok banget, udah mual banget, jadi nggak bisa pergi jauh-jauh. Terus aku juga lebih pilih-pilih makanan, aku tuh anti banget makan nasi, hampir nggak pernah makan nasi pada saat aku di sebulan 2 bulan pertama. Terus nggak bisa makan pedas, karena makan pedas cuma secocol sedikit banget saus sambal aja aku udah perut tuh langsung panas, terus kayak langsung bergas dan langsung mual dan tepar gitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, lemes gitu sih. Jadi jujur challenging banget dibandingin yang pertama. Yang penting kan semuanya sehat. Pada saat kontrol kemarin bayinya sehat, akunya juga sehat gitu. Jadi ya udahlah ya, ini tuh layak buat dilewatin karena kan emang aku juga minta anak gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Nah jadi
segitu aja cerita aku tentang kehamilan aku yang kedua ini di trimester awal ini. Semoga yang lagi menanti-nantikan kehadiran anak juga tetap berusaha, tetap berdoa, serahin semuanya sama Tuhan, karena aku yakin Tuhan tuh yang tahu waktu yang terbaik buat kita. Saat Tuhan bilang belum, ya belum, dan saat Tuhan bilang kasih, nggak ada satupun yang bisa menunda gitu. Jadi yakin dan percaya kalau Tuhan pasti kasih di waktu yang terbaik. Jadi jangan pernah menyerah, terus berdoa dan terus berharap sama Tuhan gitu. Gitu aja sih pesan aku, dan semoga semua yang lagi hamil juga, entah trimester pertama, kedua, ketiga, semoga semuanya sehat-sehat, lancar sampai proses persalinan, dan sampai ketemu di video selanjutnya di cerita kehamilan aku di trimester kedua. Dadah, see you next video, bye bye. Gitu. Terus usaha, dia sih bisa mengusahakan aja gitu ya, dan berdoa gitu. Dari sempet yang kita semangat banget gitu ya, merencanakan dan mengamankan kalau